kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Desa Gadingan yang kebetulan pada malam hari ini berhalangan untuk hadir, dan yang terhormat Bapak Sekretaris Desa Gadingan yang juga masih izin untuk terlambat hadir, yang terhormat juga jajaran perwakilan perangkat desa yang sudah hadir, hormati juga seluruh ketua RT yang ada di Desa Gadingan, dan juga Bapak Kepala Dusun Gadingan Tengah, Gadingan Barat, dan juga Gadingan Timur. Yang saya hormati Ibu Kades selaku Ketua Kelompok PKK Desa Gadingan beserta anggotanya yang pada malam hari ini masih izin untuk terlambat juga. 186 Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama pada malam hari ini adalah pembukaan, kemudian disusul acara kedua yaitu sambutan, dan acara yang ketiga adalah pemaparan program kerja, kemudian yang keempat adalah sesi timbal balik, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita melangkah pada acara yang pertama yakni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini tuh hanya staf desa, bukan kakak seperti itu. Saya lanjut. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Gadingan, Bapak Samusir, kemudian yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang untuk KKN tematik 186 Punex di Desa Gadingan. Beginilah keadaan Desa Gadingan. Kemudian harapan kami untuk Desa Gadingan itu agar mahasiswa KKN itu merapat atau di Desa Gadingan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan perlu kami sampaikan, nanti teman-teman pemerintah Desa Gadingan itu siap mendampingi dan membantu keberlangsungan kegiatan KKN di Desa Gadingan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan pesan-pesan yang sudah disampaikan barusan, semoga kami selaku mahasiswa KKN di Desa Gadingan ini bisa mewujudkan dan bisa terus memegang teguh pesan-pesan yang sudah disampaikan, dan sekaligus semoga pada malam hari ini juga kami dari mahasiswa KKN bisa satu tujuan dan satu harapan bersama dengan seluruh masyarakat Desa Gadingan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada acara yang ketiga. Untuk acara yang ketiga adalah pemaparan program kerja KKN tematik Universitas Jember kelompok 186 Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar. Nah, untuk sesi yang ketiga akan saya serahkan kepada rekan saya, Talisa Rizkyana. Kepada Talisa, wakil untuk membuat kritik pisang dengan pendampingan dari para ibu PKK dan juga dari anggota KKN. Kemudian kami akan melakukan penyempurnaan formula produk kritik pisang agar dia memiliki keunikan dari Desa Gadingan. Kemudian ada pembuatan kritik pisang secara mandiri dan terpadu. Ketika mereka sudah dilatih dan kami harapkan akan menjadi mandiri sehingga dapat menghasilkan dan juga berpenghasilan dan mandiri begitu. Kemudian juga kami akan menggabungkan komunitas tiga itu untuk melakukan pemasaran produk kritik pisang, karena kami melihat di Desa Gadingan itu sebenarnya sudah ada banyak jenis kritik, akan tetapi justru yang ada potensi yang banyak buah pisangnya itu belum ada begitu kritik pisangnya. Jadi kami melihat dia ternyata mudah nih diolah dan juga banyak sumber daya alamnya. Jadi kami mengajukan begitu, mari kita lengkapi dan juga menjadikan Desa Gadingan sebagai sentra pembuatan kritik.
Kemudian nanti yang terakhir adalah evaluasi hasil pemasaran produk keripik pisang. Baik, di dalam program kerja Pijar Gadingan ini kami akan bekerja sama dengan pemerintah desa selaku pemberi sarana untuk balai desa nanti sebagai pusat pelatihan yang pertama sebagai perintisnya, kemudian kepala desa Gadingan yang akan membantu dari segi finansial maupun dukungan support, kemudian Ibu Risma sebagai pemetik ibu-ibu di desa Gadingan yang sudah berproses dan berwirausaha untuk menularkan ilmunya kepada ibu-ibu yang lainnya dan juga masyarakat nantinya akan ke masyarakat desa Gadingan secara keseluruhan. Kami harapkan dari program dan juga kerjasama dengan stakeholder tadi, kami ingin menjadikan Pijar untuk dapat menciptakan semangat wirausaha di masyarakat desa Gadingan dan juga menumbuhkan sumber pendapatan baru baik untuk keluarga di desa Gadingan. Kemudian kami juga ingin nanti akan tercipta lingkaran ekonomi dalam kegiatan usaha keripik pisang ini. Apa itu maksudnya lingkaran? Jadi dari mulai yang sudah ada SDA-nya, sudah punya pohon pisang, itu nanti akan ada produsernya, kemudian nanti akan ada yang memasarkan. Jadi masyarakat itu saling berkolaborasi dan saling bersatu begitu untuk membentuk komunitas Pijar. Kemudian juga nantinya ketika komunitas itu berjalan dan juga bekerja sama, maka ini akan menjadi wajah baru bagi desa Gadingan, yaitu sentra keripik di Jawa Timur, terutama di Situbondo. Kemudian, jadi mari kita lihat begitu. Jadi ini adalah video contoh begitu. Ternyata sudah ada desa yang berhasil untuk memanfaatkan potensinya menjadi sentra dari keripik pisang ini. Ini tentu adalah potensi yang sangat-sangat berharga untuk desa Gadingan mengikuti begitu. Karena kami melihat keripik pisang ini mudah pengolahannya yang pertama. Yang kedua juga SDA-nya, sumber dayanya, pohon pisangnya itu banyak di desa Gadingan. Dan yang ketiga itu, orang itu masih banyak yang suka keripik pisang. Yaitu sudah ada pasarnya. Jadi jangan khawatir untuk tidak terjual gitu. Dengan contoh ini kami ingin mengajak ibu-ibu dan juga nantinya masyarakat desa Gadingan secara keseluruhan untuk berwirausaha dan juga mencoba untuk membuat berwirausaha keripik pisang ini. Nantinya setelah pelatihan bisa membuat seperti apa keripik pisang, nanti akan muncul produk-produk variasinya yang lebih diminati dengan rasa-rasa, tentunya akan menjadi potensi.
Baik, selanjutnya kita masuk pada program kerja yang kedua, yaitu Gadingan Lantang, Gadingan Lanol Tangguh. Ibu-ibu dan bapak-bapak tentu sudah tahu bahwa Desa Gadingan itu memiliki dam yang sangat indah, yaitu Dam Lanol. Ini ada video yang indah sekali, kita coba lihat ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak ini di mana kira-kira? Di mana ini? Kalau saya ini biasanya kayak suasana Bali gitu, tapi ternyata bukan. Ini tuh di Lantang. Tempatnya ada di Damanon. Bayangkan seindah ini belum dimanfaatkan, belum ramai, belum banyak orang yang tahu. Tentu ini kita menjadikan ini suatu potensi. Untuk itu kami ingin mengajukan untuk memanfaatkan Damanon ini dengan melakukan pelatihan pengelolaan akun-akun sosial media biar orang itu banyak yang tahu dengan keindahan Damanon. Kemudian kami juga akan mengajak anak pemberdayaan pemuda untuk mengambil latihan seperti apa sih video yang ramai, seperti apa sih pengambilan video atau foto yang bagus. Dan untuk itu kami akan melakukan pembersihan Damanon bersama masyarakat. Kemudian nanti setelah dibersihkan kami akan praktek secara langsung. Yang tadinya sudah dilatih, sudah dibersihkan, maka ayo waktunya praktek. Seperti apa sih hasil dari pemuda ini dalam menunjukkan kreativitas mereka. Nah, nanti sudah dilatih seperti apa mengelola, seperti apa membuat video dan bikin foto, kami akan mendorong mereka untuk membuat akun utama daripada Damanon. Nanti masyarakat bisa mulai dari masyarakat yang mengikuti akun tersebut, kemudian nanti semakin lama akan mengikuti desa-desa di luar Damanon. Untuk desa Gadingan akan hadir ke Damanon. Tentu ini akan mengundang banyak masyarakat baru. Mereka tidak mungkin kan datang tidak beli sesuatu. Nah itu nanti akan bersambung dengan cerita kisah yang di program kerja Pijar. Nah, untuk kedua komunitas Pijar dan juga Lampung, kami mendasarkan kelompok penerima manfaat untuk Pijar bisa menjadi rezeki itu pada ibu rumah tangga selaku pelaku usahanya, kemudian juga pemilik pohon pisang, terutamanya jenis jambu, dan juga pemilik toko dan warung sebagai tempat pemasaran yang pertama. Kemudian untuk yang lain, kami akan mengajak kaum muda desa Gadingan untuk ikut berkarya di desa mereka sendiri. Semakin berkarya di desa mereka sendiri dan kuat, maka tentu desa akan senang itu bisa ada generasi baru yang akan meneruskan pesan-pesan ataupun kesuksesan daripada desa. Kemudian juga yang diucapkan adalah warga sekitar Damanon ketika dia ramai, maka tentu akan menjadikan sentra baru di desa Gadingan. Kemudian juga pemilik toko dan juga warung. Target yang dicapai, yang pengen kita sampai ketika ini dijalankan selama 40 hari ke depan, itu untuk Pijar adalah terciptanya lapangan pekerjaan, yaitu berwirausaha membuat produk khususnya keripik pisang. Kemudian juga meningkatkan keterampilan tersebut dalam pembuatan keripik pisang. Jadi dari kelompok yang dilatih itu akan menjalar ke dusun-dusun yang lain, ke RT-RT yang lain, sehingga nanti itu jadi lingkaran ekonomi yang baru. Kemudian juga adalah peningkatan nilai hasil jual panen pisang, tidak lagi hanya barang mentah tapi sudah diolah terlebih dahulu sehingga harganya akan meningkat. Kemudian juga keripik pisang menjadi produk unggulan desa Gadingan. Untuk yang lengkap adalah pemberdayaan kaum muda di desa Gadingan. Ini akan menjadi talent atau menjadi influencer begitu ya kalau sekarang bahasanya, itu mengenalkan Damanon kepada masyarakat di luar desa Gadingan.
kemudian juga kaum muda itu akan dapat membuat konten yang berpenghasilan melalui sosial media, entah dari AdSense ataupun dari endorsement begitu. Nah, ini dia poster dari kami. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga menyimak pemaparan program kerja kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Vanessa atas pemaparan program kerja pada malam hari ini, dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Sekretaris Desa yang menyempatkan hadir. Baik, seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya barusan mengenai program kerja, jadi kami memiliki dua program kerja yang kami tawarkan, yakni pijar dan juga lantang. Kalau ngomong soal pijar dan lantang, itu sebenarnya fokus kami ada pada ekonomi dan juga digitalisasi sebenarnya dari Bapak Ibu. Dan sedikit flashback dan bercerita saja, memang salah satu tokoh yang penting yang menginspirasi kami untuk akhirnya memilih untuk menjalankan program kerja ini sebenarnya adalah Ibu Risma begitu, yang sebelumnya sudah memiliki produk dan juga kreatif dalam membuat jajanan, dan kami juga ada diskusi bersama beliau dan harapan kami dengan melalui program kerja kami ini tercipta Ibu Risma yang lain di Gadingan ini. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung saja beralih menuju sesi yang selanjutnya, yakni sesi timbal balik. Nah, pada sesi timbal balik ini kami mengharapkan adanya tanggapan, baik itu melalui saran maupun kritik terkait program kerja yang kami tawarkan, yaitu pijar dan juga lantang. Mungkin dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di Balai Desa malam hari ini ingin menyampaikan tanggapan, ingin menyampaikan saran ataupun kritik kepada kami terkait program kerja yang baru saja dipaparkan oleh Vanessa. Mungkin dari Bapak Sekretaris Desa ada komentar. Oh ya, dulu. Mungkin dari Ibu Risma nih, yang termasuk salah satu stakeholder atau ya partner kami. Iya, baik Ibu, silakan mungkin Ibu bisa. Monggo Ibu maju, nggak apa-apa Ibu. Biar masuk konten kami juga Ibu. Ya, siapa tahu jadi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya kepada adik-adik KKN karena tadi sempat lama ya menunggu. Seperti inilah di desa kami. Mudah-mudahan kedepannya lebih aktif dan bisa membantu program adik-adik. Kemarin sebenarnya adik-adik KKN itu sempat bertanya, Bu, gimana kalau produk jenengan itu kami buat sosialisasi dan pelatihan ke warga. Terus jawab saya, kalau saya itu produksinya lama, bikin sarinya aja 3 hari, kalau mataharinya seperti hari-hari sekarang. Tapi kalau pas musim hujan kurang lebih 5-6 hari itu baru bisa diproduksi menjadi molen pisang sale. Itu. Terus akhirnya saya memberi masukan gimana kalau buat keripik pisang saja. Semua warga insya Allah sudah bisa kalau keripik pisang sale. Cuman di situ teori-teorinya yang mereka belum bisa bagi yang tidak punya HP Android. Nanti saya akan dibantu rekan-rekan saya dari PKK, dari Pokja, ya Pokja 3, ada Ibu Ketua PKK sama Bendahara dan teman-teman yang lain ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf karena saya tadi tidak salah. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Risma atas tanggapannya, komentarnya terkait program kerja kami. Dan benar menurut Ibu Risma, kalau misalkan
Sebenarnya program kami ini memang sederhana begitu, dari keripik pisang kali ya. Tapi di sini memang konsep kami itu berjalan bersama dari titik terendah. Jadi kita benar-benar dari produksi yang hanya keripik pisang, nanti ada muncul evaluasi dan juga akhirnya muncul inovasi begitu. Jadi memang kita berpikir bersama-sama untuk inovasinya itu, dan juga melakukannya tentu saja bersama-sama. Dan juga untuk digitalisasi juga itu kan saling berhubungan akhirnya nanti antara pijar dan juga lantang begitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ingin memberikan tanggapan. Mungkin dari Ibu Kiki mungkin. Oh, bisa. Iya, mungkin dari Bu Rizka ini, karena ini ya, Pokja 3 khususnya untuk. Nah, ya itu berarti kunci ya dari program kerja kita. Monggo Ibu dipersilakan memberikan tanggapan. Mungkin dari Bapak Sekdes ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf karena datang terlambat. Di malam Rabu kami ada kegiatan. Karena saya terlambat dari awal, saya tidak mengikuti domain yang barusan ada inovasi untuk yang terlalu. Sebetulnya itu merupakan potensi kami di Desa Gadingan, bukan cuma jam tanam yang ada, tapi juga ada kalau di sini rasik namanya. Itu sejak tahun 2018 sudah launching, dijadikan wisata kolam parkir Gading Mas. Saya kira di sudah masuk, cuman sampai sekarang berjalan di tempat. Sebetulnya itu sudah dikelola oleh Bumdes, cuman Bumdesnya lah yang mutualnya, dengan tak audit tak mati. Itu bagaimana potensi yang ada. Kami mengharapkan dari teman-teman KKN itu bisa memformat potensi itu sebagus mungkin, ya. Sehingga kalau itu berhasil, walaupun teman-teman KKN sudah pulang dari Desa Gadingan, maka akan selalu melekat di hati masyarakat Desa Gadingan. Terutama ini seperti sekarang Damlanon. Apa pernah ke Rasip saja? Sudah survei ke sungai yang satunya, Gading Mas? Nah, sudah. Nah, kalau memang ini Damlanon yang cocok, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, mau di format seperti apa lagi untuk Damlanon ini? Karena untuk yang Gading Mas, terus terang itu kenapa tidak jalan? Karena memang tidak ada kerjasama yang baik dengan masyarakat. Karena awalnya Damlanon Gading Mas itu memang tempat pemandiannya masyarakat. Kami format seperti itu menghabiskan dana kurang lebih 400 juta pada waktu itu. Nah, oleh karena itu kami memang mengharap inovasi dari teman-teman KKN. Kalau memang nanti itu berlanjut akan dikelola oleh teman-teman Bumdes, dan itu menjadi aset untuk Desa Gadingan nanti. Nah, gimana? Ini terserah teman-teman KKN. Mudah-mudahan
diformat sedemikian cantiknya dan bagusnya, sehingga banyak masyarakat khususnya di luar desa Gadingan tertarik akan berkunjung ke Damlanun yang merupakan adalah aset untuk desa Gadingan nantinya. Saya sementara ingin tahu untuk teman-teman KKN akan diformat seperti apa, akan dibentuk seperti apa Damlanun nantinya. Saya ingin tahu itu. Mungkin itu sementara dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Sekretaris Desa atas tanggapan dan juga dukungan dan juga pertanyaannya barusan dari Bapak. Benar apabila harapan Bapak setelah kami mungkin beranjak dari desa Gadingan, inginnya adalah ada kenangan baik yang membekas, kenangan bersama warga, dan juga kami tentunya juga memikirkan kami ingin meninggalkan ilmu kami juga di sini kepada khususnya anak-anak muda, kaum muda di desa Gadingan ini. Untuk pertanyaannya tadi ada mau dikemas seperti apa sih Damlanun ini melalui program Lantang atau Lanut Tangguh seperti itu. Mungkin sebelum saya alihkan kepada narasumber atau pemateri pada hari ini, saya izin memberikan sedikit jawaban. Seperti yang rekan saya sampaikan tadi, bahwasanya program kami ini sebenarnya lebih pada ekonomi dan juga digitalisasi, di mana ekonomi terletak pada program pijar dan juga digitalisasinya pada program Lantang. Nah, jadi untuk program Lantang ini digitalisasinya seperti tadi ada pelatihan untuk pembuatan konten dan juga fotografi dan videografi. Nah, sebenarnya dari situ awalnya inovasi kami untuk memperkenalkan, setidaknya awalnya itu memperkenalkan bahwasanya di Gadingan ini ada Damlanun yang indah, apalagi saat sore ya, ada sunset seperti itu kan. Anak muda zaman sekarang banyak yang nyore itu lihat sunset. Nah, mungkin untuk jawaban lengkapnya rekan saya Talisa bisa menambahkan. Dipersilakan. Izin untuk memberikan gambaran seperti apa ya formatnya untuk Lantang ini. Ini karena seperti yang Bapak sudah sampaikan, melihat seperti apa ya, kalau yang satunya seperti itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk potensi yang belum tersentuh ini. Jawabannya adalah menjaga. Justru kami mengambil digitalisasi ini agar kita tidak merubah keindahan dan juga apa yang sudah ada di Damlanun ini. Makanya ada pembersihan dan juga pembuatan konten. Jadi dua itu adalah untuk menjaga kelestarian Damlanun dan juga untuk fokus pada yang sudah ada dengan digitalisasi. Sekarang kan sudah ini ya, eranya semuanya punya sosial media dan juga terhubung dengan internet, sehingga masyarakat itu ternyata tidak harus diberikan fasilitas yang wah untuk wow gitu. Jadinya mereka bisa melihat keindahannya ini itu dengan konten-konten di internet. Mereka terpengaruh melihat, oh mau nih, aku mau dong ke sana, itu gimana sih, kok bagus banget. Kira-kira itu adalah program itu pengen kita siapkan secara digital. Oh, di sini loh ada keindahan alam Damlanun di desa Gadingan. Nah, nanti ketika banyak orang yang memotret, kemudian foto-foto di sini, ini akan jadi sentranya orang untuk nongkrong begitu, sehingga nanti akan ada muncul usaha untuk memberikan minuman, cemilan di situ, sehingga tetap pada konsep tidak merusak atau tidak mengubah apa kelestarian yang ada di situ. Karena kalau kita lihat di Damlanun itu juga di samping-sampingnya itu juga ada persalahan yang tentunya itu jika ada perubahan atau ada sesuatu itu nanti akan saling mempengaruhi, sehingga kami berusaha untuk menjaga apa yang sudah lestari, ingin melestarikan begitu kira-kira Bapak. Karena kan kalau ini ya udah capek hari-hari gitu, pengennya tuh nongkrong kemana ya, oh iya kan di
Desa Gadingan ada Damlanon, jadi berkunjunglah di sana bisa memikirkan seperti apa ke depannya ataupun sekedar ngobrol santai dengan keluarga, begitu kira-kira Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Talisa atas jawabannya. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya akan kembali kepada Bapak Sekdes. Apakah ada timbal balik? Dipersilakan. Takutnya seperti ini ya. Kalau dilihat dari sosial medianya, wow seperti itu. Tapi setelah dikunjungi ternyata kurang cantik atau kurang berkesan. Takutnya seperti itu. Ya kalau memang dilihat dari sosial medianya, seakan-akan tempat Damlanon ini bagus. Tapi setelah dikunjungi ternyata mengecewakan, soalnya seperti itu. Kan terlebih dahulu saya kira kemas secantik mungkin, biar yang berkunjung tidak kecewa nantinya. Kalau seperti itu adanya, saya kira kurang menarik untuk saya pribadi seperti itu. Bagaimana kemas dulu secantik mungkin, bagaimana nanti sesuai antara yang di sosial media dengan kenyataannya itu sesuai. Gitu. Kalau menurut kami masyarakat Gadingan, ya Damlanon ya seperti itu sudah. Tidak ada menariknya sama sekali menurut kami atas nama pemerintah desa dan masyarakat desa. Apalagi orang lain di luar desa Gadingan. Saya kira kemas dulu secantik mungkin, biar pengunjung itu tertarik nanti. Kalau diambil apa adanya seperti itu, menurut saya gimana? Menurut saya kurang menarik. Menurut saya kemas dulu secantik mungkin, antara apa yang ada di sosial media dengan kenyataannya nanti setelah dikunjungi itu memang betul-betul uang seperti itu gitu. Biar tidak kecewa pengunjung. Kalau sudah kecewa cuma satu kali datang, tidak akan datang dua kali. Gimana nanti dikemas secantik mungkin. Karena memang betul-betul banyak pengunjung, itu sebetulnya omset bagi kami. Iya, omset kami nanti itu. Aset dan omset untuk pemerintah desa, terutama untuk BUMDes. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Sekretaris Desa atas timbal baliknya. Baik, mungkin saya sedikit memberikan pernyataan atau tanggapan untuk Bapak Sekretaris Desa. Jadi mungkin seperti ini, kami sama sebenarnya seperti yang komunitas pijar sebelumnya, bahwasanya kami berjalan dari titik yang paling rendah bersama-sama seperti itu. Seperti yang rekan saya Talisa barusan sampaikan, kalau kami tidak ingin merusak begitu. Dan kemudian juga saat memikirkan program kerja ini, kami juga berkaca pada pengalaman di Desa Gadingan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kami ingin memunculkan atau mencoba inovasi yang baru yang sedikit berbeda daripada yang sebelumnya, yakni dengan itu tadi memanfaatkan digitalisasi. Mungkin beberapa orang Gadingan menganggap kalau misalkan lawanan ini ya seperti itu biasa saja karena sudah setiap hari melihat gitu mungkin ya Bapak. Nah, sedangkan untuk kami anak-anak muda yang suka fotografi, mencintai atau menyukai hobi juga videografi dan fotografi, snap atau story-story yang estetik, sebenarnya pemandangan di Desa Lanon ini juga bisa menjadi potensi seperti itu Bapak. Maka dari itu sebenarnya potensi yang ingin kami kembangkan ini bukan hanya pada sumber daya alam saja, tetapi juga sumber daya manusia yang ada dua tadi, yakni ibu rumah tangga untuk kelompok pijar dan juga anak muda untuk kelompok lantang. Jadi seperti itu. Nah, untuk mungkin kreasi atau inovasi yang akan ditanamkan di Lanon ini sendiri itu nanti bertahap gitu Pak, seperti itu. Jadi awalnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kalau di sini itu ada Lanon. Nah,
untuk kedepannya nanti untuk perubahan yang lebih signifikan itu pasti berjalan seiring waktu gitu Bapak. Mungkin dari rekan saya Talisa yang mengatakan terima kasih Ega untuk ini tambahannya. Kami sangat ini ya Bapak, terima kasih banyak atas masukannya. Itu juga sebenarnya menjadi concern kami. Apa ya yang untuk mempercantik dan Lanon ini? Pasti orang kan lihatnya oh iya ini cuma ada. Saya itu kepikiran Bapak, kita bikin suatu ini apa namanya? Kalau orang muda itu berkelompok, ada outbound atau ada game atau ada nanti itu anak-anak muda ini selain mereka belajar fotografi untuk mengenalkan oh di sini ada Lanon. Itu kedepannya itu di dalam roadmap ya, itu kira-kira itu ada outbound gitu Bapak. Di sini kita bikin apa namanya perjalanan journey untuk kita bikin apa ya senai-senai tanpa ada ini, tanpa ada pembangunan yang wah banget, tapi lebih ke kegiatan ke orangnya yang datang. Oh orang yang datang tuh akan ngapain ya di dalam akan main game, akan ikut program outbound ini atau ikut salah satu apa yang nanti dikembangkan oleh anak-anak muda untuk di komunitas Lantang. Kira-kira seperti itu Bapak untuk awal merintisnya. Baik, terima kasih Talisa atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Sekretaris Desa ingin menanggapi kembali terkait jawaban kami. Dipersilakan. Oh, ya baik. Terima kasih banyak Bapak atas tanggapan dan juga saran yang sudah masuk. Nanti juga bisa dimasukkan ke dalam roadmap kami. Jadi kami tidak hanya sekedar menyusun program kerja yang kami lakukan selama 45 hari di Desa Gadingan ini, tapi kami juga sudah menyusun roadmap yang itu nanti per semester dan buat jangka panjang yang ada di Gadingan ini. Maka dari itu kami memilih untuk membentuk komunitasnya atau orang-orangnya, mengumpulkan orang-orangnya yang nantinya bisa terus berlanjut untuk mengembangkan dua potensi khususnya pisang dan juga Lanon yang ada di Gadingan ini. Jadi sebenarnya fokus kita itu juga pada sumber daya manusianya seperti itu Bapak, biar programnya itu nanti tidak berhenti di tengah jalan karena ilmu itu bisa tersalurkan seperti itu Bapak. Mungkin dari Bapak Sawasir ingin memberikan tanggapan ataupun komentar, dipersilakan Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas dukungan yang diberikan. Mohon doanya juga Bapak. Oh boleh banget Ibu, silakan Bapak. Terima kasih waktunya. Saya melihat misi dan tujuan dari Gadingan Lantang ya. Di sana itu ada kalimat peningkatan keterampilan pemuda Desa Gadingan menjadi pelopor digital konten kreator berpenghasilan. Nah, berarti kan adik-adik kakaknya itu kan akan apa ya, mengadakan semacam pelatihan untuk pemuda di Desa Gadingan. Saya sangat setuju lah ya dengan mungkin nanti ada pelatihan mengenai dengan konten kreator itu, karena sudah tidak asing lagi lah kalau di zaman sekarang itu konten kreator itu banyak menghasilkan uang, dan semoga berhasillah untuk Desa Gadingan sendiri ya. Kemudian cuma yang jadi pertanyaan saya, di Desa Gadingan kan potensi tidak hanya di Lanon seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi, ada Gading Mas, dan juga di Desa Gadingan itu punya pantai seperti itu kan. Pantai dan Gading Mas itu kan juga bisa dimanfaatkan dalam membuat konten kreator tersebut kayak gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu kenapa kok hanya Lanon yang ditunjukkan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Vera atas pendapatnya, tanggapannya, dan pertanyaannya yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya mohon izin menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaannya, kenapa sih kok kami ini memilih Lanon untuk sebagai apa ya, tokoh utama lah, headline-nya untuk program kerja kami. Dari kami sendiri sebenarnya melihat
ini karena di sekitar Desa Lanon itu kami sudah observasi sebenarnya beberapa masyarakatnya itu masih rentan lah seperti itu. Nah, jadi kami juga melihat dari situ bagaimana kami tuh menyambungkan ya antara potensi anak-anak muda yang bisa bermanfaat gitu. Kalau misalkan mereka memiliki ilmu dan juga canggih dalam digitalisasi, jadi mereka yang muda-muda ini bisa membangun orang-orang yang sudah rentan di sekitar desa, di sekitar Damlanon sana melalui pelatihan yang nanti akan kami berikan seperti itu. Nah, untuk yang wisata-wisata lainnya itu bisa seperti tadi, kami mengembangkan sumber daya manusianya terlebih dahulu dengan Lanon ini sebagai objek pertamanya, batu loncatan yang pertama seperti itu. Nah, mungkin dari rekan saya Talisa juga mau menambahkan jawaban, saya persilakan. Terima kasih banyak. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Kenapa Damlanon begitu? Ini tentu juga melihat daripada kondisi lapangannya. Kami melihat pemudanya itu banyak berpusat di Gading Tengah begitu, sehingga mereka kan masih belajar, masih awam. Oh, apa sih, masa benar menghasilkan dari sosial media? Oh, bener loh, ternyata itu kita bawa biar intensif, mereka bisa dengan cepat begitu, mana segera dievaluasi begitu dengan tempat yang dekat dengan mereka juga. Jadi dengan mereka dekat, oh yang dekat aja bisa sebermanfaat ini ya untuk kami. Nantinya mereka akan mulai bergerak begitu untuk mengembangkan yang potensi-potensi yang ada lainnya. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Talisa atas jawabannya juga. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Vera, apakah ada tanggapan atau timbal balik kembali? Kalau memang Lanon ini sebagai tokoh utama yang seperti Adik Eda tadi sampaikan, saya sependapat juga, nggak masalah ya. Tapi kan mungkin kalau seandainya nanti berhasil dalam memberikan pelatihan kepada para pemuda di Desa Gadingan, tentunya nanti para pemuda kan juga berkembang nanti. Bukan di Lanon saja, mari kita coba di pantainya atau di tempat-tempat yang lain yang bisa menghasilkan konten kreator bagus seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya, itu baliknya Ibu Vera. Jadi benar ya, kami sudah sependapat dan juga sepakat bahwasanya Lanon ini sebagai bara api yang pertama, nanti akan muncul api-api selanjutnya baik di Pantai Gadingan ataupun di Gading Mas seperti itu. Mungkin dari tamu undangan yang lainnya ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, kritik dan juga saran diperbolehkan, kami persilakan. Monggo Ibu Risma. Bisa dibuat konten ya, buat wisata di sana juga. Ada bulbul, sungai itu deh. Ini airnya di sana. Selain di sana, ini kan tempat mandi ya. Ya, Baik, terima kasih Ibu Risma atas dan juga sarannya yang sudah diberikan kepada kami adik-adik mahasiswa KKN ini. Benar sekali seperti yang Ibu Risma
dan juga Ibu Vera sampaikan. Maka dari itu juga kami tekankan kembali bahwasanya yang kami kembangkan terlebih dahulu itu sumber daya manusianya melalui skill dan juga keterampilan, nanti melewati dengan pelatihan-pelatihan yang akan kami berikan. Jadi ya harapan kami, karena kami hanya 45 hari di sini, jadi dalam waktu yang singkat tersebut kami bisa memberikan ilmu baru kepada para pemuda dan juga ibu-ibu rumah tangga yang ada di Desa Gadingan ini, sehingga nantinya tidak hanya berhenti setelah kita pergi dari sini berhenti gitu. Harapan kami bukan seperti itu, tapi berlanjut terus sampai meskipun kami sudah tidak di sini, skill dan juga keterampilan itu tetap ada dan bisa disebarluaskan yang seluas-luasnya di Desa Gadingan ini, yang tentunya juga untuk Desa Gadingan dan masyarakatnya itu sendiri. Mungkin dari Bapak Sekretaris Desa ada tambahan? Selamat mencoba, semoga berhasil. Ya, mudah-mudahan ya berhasil. Nantinya kalau memang sudah berhasil, teman-teman diadakan pelatihan, harapan kami walaupun sampian tidak selesai melaksanakan KKN di sini, harapan kami jangan teman-teman ditinggal begitu saja. Artinya walaupun sampian sudah selesai KKN, sudinya berkunjung di sini nanti. Ini artinya biar program sambian ini ada tindak lanjut ini. Seterusnya artinya perlu pendampingan lagi dari teman-teman pemuda, ada pendampingan lagi dari teman-teman KKN. Kami soalnya pernah merasakan seperti itu di pantai, sudah jadi wisata pada waktu itu teman-teman KKN yang ada. Ya, tapi teman-teman KKN pulang, habislah juga yang namanya wisata gitu. Artinya wisata cuman ya pada waktu ada KKN, setelah KKN tidak ada, habis juga yang namanya wisata. Nah, saya tidak mau seperti itu. Bagaimana ini terus berkelanjutan, gitu. Dan juga teman-teman pemuda terutama bisa berkreasi juga setelah mendapatkan ilmu dari teman-teman KKN. Tentunya kami perlu pendampingan dari teman-teman KKN. Artinya ada tindak lanjut, gitu ya. Kalau nanti dibutuhkan dengan teman-teman pemuda, sudinya teman-teman KKN hadir ke Desa Gadingan. Itu harapan kami, gitu ya. Biar tidak mendak ya, program yang telah atau pelatihan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman KKN. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Satgas atas harapannya dan juga doanya, pesannya juga untuk kami yang untuk masa mendatang. Dan alhamdulillahnya kami juga bersyukur bahwasanya ternyata kami satu harapan dan satu tujuan, begitu Bapak. Jadi kami juga mohon dukungan dan doanya untuk kedepannya kami bisa terus bekerja sama dengan Gadingan untuk menyukseskan Pijar dan juga Lantang ini untuk berhasil dalam jangka waktu yang panjang, sangat panjang seperti itu. Dan benar kata Bapak, untuk kedepannya kami juga sudah menyiapkan roadmap itu untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi kami juga sekali lagi membutuhkan dukungan dan juga doa dari seluruh masyarakat Gadingan, pemerintah Desa Gadingan untuk melancarkan program kami. Seperti itu Bapak. Mungkin apakah dari tamu undangan lainnya masih ingin memberikan tanggapan atau pendapat, atau mungkin ya dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, seperti yang dikatakan Bapak Sekdes sebelumnya, bahwa Desa Gadingan di daerah pantai sudah
pernah berjalan, yaitu tempat selfie untuk para penggemar TikTok terutama ya. Di Desa Gadingan ini TikToker semua ya. Ya, tapi itu tempat selfie sudah terjadi. Di sana itu disediakan seperti background yang terbuat dari bambu semacamnya itu ya, untuk tempat selfie. Dan juga pernah disediakan berencana mau menaruh gembok cinta dulu, cinta. Kalau menurut saya, kalau cuma di Damlanun ini tempat selfie-nya cuma kayak gitu, udah ada perbedaan, atau kita harus menyediakan tempat-tempat selfie seperti yang terbuat dari bambu, tidak usah mahal. Bambu di Gadingan juga banyak. Atau kita bisa foto di atas air di tengah-tengah itu, kasih sarana gimana supaya lewat. Kalau cuma seperti itu, saya rasa tidak akan ada pengunjung. Untuk menarik pengunjung, kita buatlah seperti ayunan apa semacamnya. Kita bisa selfie di atas ayunan gitu, misalkan seperti itu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak. Siapa tadi Bapak namanya Bapak? Oh Mas Sun. Oh, Mas Baksul. Terima kasih banyak atas saran yang sangat berarti untuk kami, nggih. Mungkin nanti kedepannya bisa kami diskusikan kembali untuk saran dan juga masukannya untuk program kami yang di Lanon Tangguh ini, Bapak. Dan ya, itu tadi kami sekali lagi membutuhkan dukungan dan juga bantuan, terutama untuk mengumpulkan pemuda-pemuda desa yang akan kami ajak bekerja sama untuk kami berbagi ilmu dalam pelatihan-pelatihan yang akan kami adakan di beberapa hari mendatang ini. Jadi kami mungkin butuh bantuan dari Bapak Sekretaris Desa dan juga Bapak RT, Bapak Kasun, untuk nanti mana nih pemuda yang ada di lingkungannya yang kiranya bisa kami ajak bekerja sama. Mungkin bisa menghubungi kami seperti itu, Bapak. Atau mungkin nanti kami mohon untuk digerakkan warganya, pemudanya, ibu-ibu rumah tangganya untuk bergabung dan bekerja sama bersama kami dalam program kerja Pijar dan juga Lantang. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin apakah masih ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, saran dan juga kritik terkait program kerja kami? Oke, monggo. Sebetulnya baru beli dari BUMDes, anggaran dari desa pada waktu itu, karena ada cukup anggaran dari desa pada waktu itu masih baru sebetulnya, tapi tidak dipakai. Itu bisa nanti digunakan gitu. Dan nanti kalau sudah menaiki itu nanti bayar itu nantinya. Gimana nanti itu Mas Gaya? Saya kira sekarang selamat bekerja dan selamat mencoba. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan teman-teman KKN ini sukses. Ya, itu cuma harapan kami. Baik, terima kasih Bapak. Amin. Semoga program kerja kami berhasil. Terima kasih juga kepada Bapak Misbah
atas sarannya. Mungkin nanti kami juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah desa terkait hal tersebut, apakah diizinkan untuk menaruh properti tersebut di Damlanon atau seperti apa nanti ke depannya, karena kami mengadakan sosialisasi program kerja ini juga untuk mendengar suara, mendengar kritik dan juga saran atas program kerja yang kami susun ini, apakah nanti harus ditambahkan ini atau apakah ada yang dikurangi. Nah, nanti kami tampung semuanya dan kami berdiskusi kembali untuk menyempurnakan program kerja kami. Jadi kami juga menyusun program kerja itu tidak hanya dari pemikiran kami mahasiswa KKN yang memang masih baru beberapa hari berada di Desa Gadingan. Jadi kami juga melibatkan warga desa yang sudah bertahun-tahun hidup di sini, mengetahui karakteristik dari Desa Gadingan itu sendiri. Mungkin apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan kritik dan saran ataupun tanggapannya dari Bapak Ibu sekalian? Oke, karena sudah malam juga nih Bapak. Baik, terima kasih karena sudah malam juga, tidak terasa kita sudah lama berdiskusi dan tanya jawab terkait program kerja kami pada malam hari ini. Saya merasa bersyukur kembali karena Bapak Ibu sekalian sudah mau dan berkenan untuk memberikan kritik dan juga saran yang sangat membangun, yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kami ke depannya. Jadi sebelum acara berakhir, saya mewakili rekan-rekan KKN 186 dari Universitas Jember yang ditempatkan di Desa Gadingan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili pada malam hari ini Bapak Sekretaris Desa dan juga jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk hadir di sini memberikan saran yang membangun untuk kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga kami mahasiswa KKN juga memohon dukungan yang sebanyak-banyaknya, bantuan nantinya dan juga doa tentunya untuk kelancaran program kerja kami dan keberhasilan program kerja kami. Selanjutnya, karena kita sudah berada di penghujung acara, marilah kita tutup dan kita akhiri acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Ega Ayu Agustin selaku pembawa acara pada acara sosialisasi program kerja KKN tematik UNED 186 Desa Gadingan mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang. Mungkin sebelum pulang ke rumah masing-masing kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kameranya mati. Yuk foto dulu yuk karena